Untuk cerita DC is Dead Planet isu kedua ini sebelumnya gimana, Min? Mau tahu atau mau tahu banget? Langsung aja si narator yang jelasinnya. Pada cerita sebelumnya, Cyborg berhasil mengirimkan sinyal yang pada akhirnya terdengar oleh para superhero yang kini mengungsi di planet Earth 2. Beberapa orang dikirim untuk kembali ke bumi dan mencari sumber sinyal tersebut. Setelah sampai di bumi, mereka lantas disambut oleh sosok Wonder Woman yang sudah terinfeksi. Pertarungan sengit pun terjadi, yang akhirnya Superboy, Jonathan Kent yang terluka parah saat mencoba mencegah Green Lantern atau Dina Drake membunuh Wonder Woman. Akankah Superboy menghembuskan nafasnya pada kali ini? Simak kelanjutan kisahnya dalam sinopsis komik DC is Dead Planet isu kedua di video ini. Jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini, kami sarankan untuk menekan tombol subscribe pada channel ini, agar kami lebih semangat untuk membuat video seperti ini. Terima kasih buat yang sudah subscribe, kalian luar biasa. DC is Dead Planet isu kedua, tanggal rilis 4 Agustus 2020. Pada gambar cover, terlihat Green Lantern atau Black Canary yang sedang menghunus pedang buatan Wonder Woman yang sudah dimodifikasi dengan batu Krypton. Dan Superboy sedang mengeluarkan sinar X-ray-nya kepada Wonder Woman. Pertanda di isu kedua ini tetap akan berhadapan dengan zombinya Wonder Woman. Apakah seperti itu? Kita lihat saja. Di halaman pertama, di Chicago, Arsenal atau Roy Harper sedang berjaga di atap sebuah bangunan. Melihat kedatangan sekelompok zombie dari kejauhan, Arsenal langsung memerintahkan warga sipil yang selama ini ia lindungi untuk masuk ke dalam bangunan. Tak disangka, tiba-tiba muncul Fire yang sudah terinfeksi dan membunuh Arsenal tanpa basa-basi. Untunglah beberapa detik kemudian muncul pasukan Shadow Pact, kelompok pahlawan berbasis sihir. Mereka adalah semacam Justice League untuk elemen supernatural dari semesta DC. Mereka itu adalah John Constantine, Blue Devil, Zatanna, Ragman, Detective Chim, dan dua manusia hero Ross Wilson Ravager, anaknya Slade Wilson dan Red Hood dari Bat Family. Mereka muncul melalui sebuah portal. Tanpa membuang waktu, mereka menghadapi kelompok zombie yang mulai menyerang, tanpa terkecuali termasuk Fire yang telah membunuh Arsenal. Tidak hanya rombongan Shadow Pact saja yang datang, tiba-tiba muncul sosok lain yang tidak diduga. Swamp Thing, si manusia rawa. Dia dengan mudahnya menghabisi zombie-zombie yang tersisa. Setelah membunuh sekawanan zombie dengan jurus akar tumbuhannya, mirip dengan jurus Poison Ivy di komik DC is, maka Swamp Thing pun memberitahu bahwa selama ini ada tempat atau tanda kutip hutan penampungan lain selain di kota Gotham, yaitu di wilayah Australia. Dan saat ini, orang-orang yang ada di sana tengah meminta pertolongan. Swamp Thing berusaha untuk masuk, namun tidak bisa. Ia berharap Konstantin dan yang lain mau membantu mereka. Konstantin sendiri ternyata selama ini membawa orang-orang yang mereka tolong ke hutan penampungan milik Poison Ivy dan Harley Quinn. Ia lantas memerintahkan Ravager, anaknya Slade Wilson, si Ross Wilson, dan Ragman untuk memindahkan warga sipil yang barusan mereka tolong ke tempat Poison Ivy, sementara dirinya dan yang lain pergi bersama Swamp Thing. Di kota Gotham, tak lama setelah Ravager dan Ragman datang bersama orang-orang yang barusan mereka selamatkan, sebuah energi besar melesat mendekati hutan penampungan. Mary Marvel yang sekarang tentunya sudah menjadi gadis remaja, sedang berbicara berdua dengan Dr. Fate. Tentu saja segera terbang ke angkasa untuk menghadang energi besar yang datang menghampiri ke tempat mereka. Tanpa disangka, yang datang adalah Wonder Girl, Cassie Sunsmart. Ia menggendong Superboy yang terluka parah akibat perkelahian Green Lantern dengan Wonder Woman. Kedatangan Wonder Girl diikuti oleh pesawat yang ditumpangi Batman dan rombongan. Di sana, Damian Wayne yang sudah menjadi Batman pun bertemu dengan Red Hood dan juga Cassandra. Mereka akhirnya berpelukan, meluapkan kerinduan sesama Bat Family. Dengan kedatangan rombongan Wonder Girl, Poison Ivy yang tahu bahwa Superboy kemungkinan besar sudah terinfeksi, menolak untuk menampungnya.
karena dia tidak mau mengambil resiko untuk orang-orang yang selamat di hutan ini. Tentu saja hal itu membuat Green Lantern memutuskan untuk membawanya pergi. Tidak jelas tujuannya entah kemana lagi. Namun, Harley sempat memberitahukan pada Green Lantern ada seseorang di Arkham yang juga merawat orang-orang yang sudah terinfeksi virus. Dan Green Lantern pun langsung bergegas meninggalkan mereka semua. Sepeninggal Green Lantern yang membawa Superboy dalam kondisi yang terluka berat itu, Cyborg tiba-tiba berbicara. Harley melihat potongan tubuh Cyborg itu langsung mendekati Cyborg. Dan Cyborg pun memberitahukan kepada Poison Ivy dan Harley bahwa sebenarnya ada serum yang menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi. Ia sendiri belum tahu seperti apa serum tersebut. Yang jelas, sesuatu itu ada pada dirinya. Mendengar kabar itu, Dr. Fate memastikan bahwa ia dan yang lain akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukannya. Tiba-tiba Batman si Damian Wayne melihat Wonder Girl meninggalkan diskusi para superhero, lalu menghampirinya, yang ternyata si Wonder Girl lagi galau. Ia sedih karena harus kehilangan Wonder Woman untuk yang kedua kalinya. Ya, ternyata Wonder Woman beneran tewas juga pada akhirnya. Sepertinya sudah terlalu lama si cewek itu menjadi tokoh jahat di jagat DC East. Butuh penyegaran agar tidak keburu membosankan kan guys? Lanjut. Mengetahui bahwa Wonder Girl sedang sedih setelah kehilangan Wonder Woman, akhirnya Batman mencoba menenangkannya dan lalu menciumnya. Wow, Damian remaja sudah mulai kelihatan ganas ya. Oke, lanjut ke ceritanya. Sekarang kita ke Australia. Terlihat semacam bunker raksasa yang dikelilingi oleh lahar berapi serta sekelompok zombie dalam jumlah yang banyak. Melihat situasi dan kondisi yang seperti itu, John Constantine meminta agar Zatanna, Detektif Chim alias Bobo, Blue Devil, dan Ragman untuk terbang melintasi lahar dan langsung menuju bunker tersebut. Di saat mereka melintasi lahar yang berapi itu, tanpa disangka yang mereka kira lahar itu sebenarnya adalah tubuh Plastic Man yang mencair namun masih bernyawa, tapi sudah terinfeksi. Tentu saja mereka tidak sempat untuk bereaksi. Cairan tubuh Plastic Man sudah menyerang mereka dan menginfeksi Zatanna, Blue Devil, dan Ragman. Tentu saja membuat sihir Zatanna sudah tidak aktif lagi dan membuat tubuh mereka semua para Shadow Pack terjatuh ke arah mulut Plastic Man. Di dekat pintu bunker itu, ternyata terlihat sosok bayangan 3 orang yang misterius dari salah satu pintu bunker. Yang memperhatikan kejadian tersebut, tidak jelas siapakah mereka. Ini serius. Untuk pertama kalinya dalam hidup kami dibikin benar-benar shock dan tidak bisa berkata apa-apa saat membaca sebuah halaman akhir komik. Tepatnya saat mengetahui cairan berwarna merah yang dikira lava atau semacam darah gitulah. Ternyata adalah tubuh Plastic Man yang mencair. Apalagi setelah itu tanpa banyak bacot, langsung beberapa superhero tewas, termasuk Zatanna. Tapi apakah John Constantine tewas juga? Kita tunggu saja cerita video komik berikutnya guys. Oh iya, mengenai sosok bayangan yang di dekat pintu bunker itu, mungkin itu adalah sekelompok villain misterius yang sepertinya memanfaatkan keberadaan virus anti-life untuk bisa menguasai dunia. Wah, mirip teori konspirasi nih dengan dunia nyata. Menguasai dunia, pasti nggak sabar jadi pingin tahu siapa aja ketiga orang di balik bayangan tersebut. Tulis komentar kalian mengenai video DC is Dead Planet isu kedua ini. Tekan tombol like jika kalian suka dengan cerita video komik ini. Dan jangan lupa share video ini ke semua sosial media kalian. Dan tanpa kata-kata yang panjang, kita berakhir pada penghujung video. Terima kasih. Salam DC Indonesia. Karena kita pecinta DC dari Indonesia.